Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan hari ini? Siang hari ini harinya panas loh. Kita absen dulu lah. Pertama Rizka Yunita hadir lagi. Sakit kan? Maulida Fitria, Raisa, Ibnu Hadi, Muhammad Ilham Rahman. Oke, semua kan satu sakit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta Ibnu Hadi untuk memimpin doa kita semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Utamanya ini tentang ria. Jadi tujuan kita mempelajari akhlak tercela tentang ria ini supaya kita menghindari perbuatan ria. Nah, di sini ada yang tahu ria lah dulu. Jadi ria berasal dari bahasa Arab yang artinya memperlihatkan atau memamerkan. Menurut istilah ria yaitu memperlihatkan sesuatu pada orang lain, baik itu barang atau perbuatan baik dengan maksud atau niat untuk mendapatkan pujian orang atau mengubah perspektif orang terhadap kita. Selanjutnya ada macam-macam ria. Di sini ada yang tahu macam-macam ria lah. Ria ada dua, belum tahu lah. Tahu, oke. Jadi pertama ada ria jali dan ria khafi. Ria jali adalah ria yang nampak, jelas kelihatannya. Kemudian ria khafi adalah ria yang tidak jelas dan tidak nampak keberadaannya. Bisa diulangi Ibnu apa itu ria jali tadi? Raisa bisa dijelaskan ria jali itu apa? Ya. Maulida apa ria jali tadi? Jadi ria jali contohnya lah, misalkan kita menyumbang sesuatu, mendonasikan sesuatu, kita minta sebutkan nominalnya, minta sebutkan nama kita di pemberian itu, karena itu niatan awal kita supaya orang tahu, orang kenal kita kenal kita tuh orang yang baik, orang yang memberi sedekah. Nah, sedangkan ria hobi yang biasanya kita temui itu pede. Kita mengajar di TKA, memang kita awalnya ikhlas karena Allah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita tuh dapat pujian. Kita senang mengajar karena dapat pujian. Nah, di situ ria hati itu ada, karena yang asalnya kita tuh mengerjakan mengajari orang TPA tuh ikhlas karena Allah, tujuannya jadi dua. Pertama dari untuk Allah, yang kedua dan pujian orang dari hati kecil kita. Walau itu lainnya awal kita, tapi lahirnya pas di tengah jalan. Nah itu. Bapak mau bagi dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua kelompok. Bapak bacakan dulu lah kelompok yang perempuan. Dampak ria pertama merusak keikhlasan dan menciptakan ketergantungan pada pujian. Nah,
Ya. Jadi kertas yang Bapak bagi tadi dibaca, kemudian itu kan dampak pria semuanya. Nah, jadi Bapak minta untuk kalian setiap kelompoknya kayak nanti menjelaskan di depan cara menghindari dari dampak-dampak pria. Nah, ini Bapak kasih waktu 2 menit. Ya. Waktunya sudah habis 2 menit. Silahkan kelompok laki-laki Ibnu Hadi dan Ilham maju terlebih dulu. Jelaskan dulu isi sudah dijelaskan dulu di kertas. Awal baju dikit. Ada apa? Ini mah. Nah, Dilupa di sini soalnya mengingatkan pengalaman. Dia ada berusaha selama ibadah saat malam dan menerima amalan yang berniat selain untuknya. Akibatnya pahala amal tersebut bisa hilang karena niat yang tidak tulus. Upaya untuk menghindarinya adalah Yang pertama yaitu dengan meluruskan niat. Karena niat ini sangat penting untuk kita gunakan dalam sehari-hari, apalagi kita masalah tentang niat ini. Jadi kita meluruskan niatnya. Niat ini untuk menghindari kita untuk ria. Jadi nyatakan dengan ikhlas apa yang telah kita perbuat. ya mau ada baik apa namanya mengingat Allah baik dari setiap tindakan. Nah, jadi kalau kita misalnya kita bersedekah ingat Allah dan terhindar dari niat tadi ikhlas. Artinya kita walaupun kita kadang berniat sedekahnya demi Allah, tapi kita bersedekah dengan niat bahwa keadaan Allah bisa kita itu baik. Masih Pak. sini dulu. Ada hadiahnya. Belum ada. Duit. Susu Pak. Tepuk tangan dulu lah. Tiga. Tadi sudah ya kelompok laki-lakinya jelaskan, kemudian kelompok perempuannya yaitu Raisa dan Maulida. Silakan maju. Merusak keikhlasan dan kebenaran bergantung pada dunia. Seseorang yang sering tahu dia cenderung bergantung pada penilaian orang lain. Hal ini bisa mengikis keikhlasan dalam beramal dan membuatnya sulit melakukan kebaikan secara murni. Jadi cara menghindarinya itu dengan cara mengendalikan hati kita. Karena dengan cara mengendalikan hati kita, kita bisa ingat bahwa dia itu kan boleh. Jadi dengan cara mengendalikan hati kita agar terus mengingat bahwa dia itu boleh. Yang kedua, bila sedekah itu cukup kita dengan Allah dan tahu yang kita apa namanya sedekah itu supaya ada namanya terhindar dari sifat ria. Jadi jangan sampai mengubah kebaikan kita. Niat kita kita beramal tuh cukup kita dengan Allah dan tahu. Tepuk tangan dulu. Ini ada hadiah buat Ibu Hadi. Selanjutnya kita jelaskan tentang perbuatan ria yang umumnya terjadi di kita, umum di lingkungan kita. Bisa dibacakan dari ujung dulu, dari Ilham nomor 1. Seseorang melakukan masjid diadakan menyembuhkan dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang ahli jaya. Selanjutnya nomor 2 Ibu. Seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau zuhur dengan harapan supaya dapat dinilai dari gurunya. Lanjut. Bapak Taufan membantu pesantren di kampungnya dan supaya pendidikannya dan menemukan dari hasil semangatnya dengan masuk agar jemaah menilai dirinya ahli ilmu. Selanjutnya. Keengganan melakukan ibadah sendirian, namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. Karena
di sini ada yang dapat menyimpulkan teman hari ini tentang Maria. Itu itu. Silahkan yang mau menyimpulkan. Sampai itu kami Dapat adanya ya. itu. Ya, silakan. Yang mau menyimpulkan dapat hadiah. Yo, tangan. Kasih dulu. Ya. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, di sini Bapak minta satu siswa untuk memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Nanti yang maju atau angkat tangan, Bapak kasih hadiah yang depan ini. Silakan yang mau angkat tangan, mau maju, ya bisa maju. Ya silakan. Beri kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini kan membahas tentang ria. Ria itu menampakkan sesuatu amalan sekiranya mendapat pujian. Nah, yang kita pelajari hari ini tadi itu ria terbagi menjadi dua, ada ria jari dan ria khafi. Ria jari itu perbuatan yang tidak nampak, sedangkan ria khafi itu kebagi kan? Ya, iya iya. Dikat aja dikat. Ria jari itu apa? Yang nampak. Oke. Nah, jadi kan pembelajaran kita hari ini tadi ada tentang ria jari dan ria khafi. Ria jari itu yang nampak, sedangkan ria khafi yang tidak nampak. Contohnya tadi, misal itu mau menyumbang, tapi memang dari awal sudah diniatkan untuk mendapat pujian. Kayak menyumbang tuh nominalnya disebutkan, dari siapanya disebutkan, sehingga orang-orang tuh tahu bahwa orang ini beramal banyak, yaitu mendapat pujian dari itu. Sedangkan ria khafi tadi misal inya mengajar, dari awalnya niat karena Allah mengajar, tetapi kalau setelah dapat pujian dari orang-orang, inya merasa perbuatannya itu sangat mulia dan inya seterusannya tuh mengajar itu cuma karena hanya dapat pujian aja. Nah, mungkin itu Bapak. Ulang dulu.